Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok hukum kekayaan. Pada hari ini kami akan menjelaskan terkait apa itu hukum harta kekayaan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri atas nama Agus Salam dan teman-teman saya. Saya Destriani Sila. Saya Mariani Rayanti Satya. Saya Yupi Trisnet Bohong. Saya Tropina Karin Haratoga. Saya Felicia Trileni Imo. Dan saya Petronella Jessica Putri Gita. Sekian perkenalan singkat dari kami. Saksikan. Apa itu hukum harta kekayaan? Jadi teman-teman, menurut Soebek di tahun 2008, hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dan benda-benda yang menjadi hak milik seseorang. Menurut Wirjono tahun 1992, hukum harta kekayaan ialah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya mengenai hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sehingga dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa hukum harta kekayaan merupakan bagian dari keseluruhan hukum perdata yang mengatur hubungan antara subjek hukum, dalam hal ini orang atau badan hukum, dengan objek hukum yaitu barang dan kekayaan yang dapat dimiliki, digunakan dan juga dialihkan. Hukum ini menitik beratkan pada hak dan kewajiban seseorang terhadap benda serta cara memperoleh, mempertahankan dan menghapuskan hak tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang dengan benda serta hubungan hukum antar individu yang menyangkut hak dan kewajiban terhadap harta. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku 2 KUHP tentang benda. Buku 2 membahas mengenai hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Isi utama dari buku 2 yaitu yang pertama, hak milik. Hak yang paling penuh terhadap suatu benda, pemilik berhak menggunakan, menikmati dan menguasainya. Yang kedua, hak sewa. Hak untuk menggunakan benda memiliki orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar imbalan. Yang ketiga, hak gadai. Hak jaminan atas benda bergerak, di mana benda diserahkan kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang. Yang keempat, hak tanggungan. Hak jaminan atas benda tidak bergerak, misalnya tanah atau bangunan, untuk pelunasan utang tertentu. Selanjutnya, buku 3 KUHP yaitu tentang perikatan. Buku ketiga ini mengatur mengenai hubungan hukum antara individu yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Perikatan muncul karena adanya perjanjian atau undang-undang. Isi utama dari buku 3 ini, yang pertama, jual beli. Kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak di mana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang disepakati. Yang kedua, sewa menyewa. Perjanjian di mana pihak satu memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan suatu benda dengan membayar imbalan. Berikutnya, pinjam meminjam. Perjanjian di mana seseorang memberikan benda atau uang kepada pihak lain untuk digunakan dengan kewajiban mengembalikannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam harta kekayaan. Yang pertama ada asas individualitas, yakni setiap hak kebendaan hanya melekat pada benda tertentu. Contohnya sertifikat rumah tipe 36 di Jalan Melati nomor 10 hanya berlaku untuk tanah dan bangunan tersebut, tidak bisa untuk rumah lainnya. Yang kedua, BPKB motor Honda itu hanya berlaku untuk motor Honda itu saja. Yang ketiga, hak sewa kios itu hanya berlaku untuk kios tersebut dan tidak bisa diberikan kepada kios lainnya. Yang kedua itu asas totalitas. Asas totalitas adalah harta kekayaan seseorang mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya, saat seseorang dinyatakan pailit, seluruh harta miliknya, rumah, kendaraan, tabungan masuk sebagai harta pailit tersebut. Yang kedua, dalam pembagian warisan. Dan yang ketiga, perhitungan harta bersama dalam perkawinan mencakup gaji, rumah, aset, usaha, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada asas mobilitas.
Asas mobilitas adalah hak atas benda tertentu harus diumumkan atau didaftarkan agar tidak diketahui pihak ketiga. Contohnya itu jual beli tanah wajib didaftarkan di kantor pertanahan untuk mengubah nama pemilik. Yang kedua, pendaftaran hak tanggungan atau agunan atas rumah tersebut. Yang ketiga, perusahaan yang membeli kendaraan dalam jumlah banyak wajib dibalik nama atau menggunakan STNK atau BPKB. Yang keempat itu ada asas prioritas. Asas prioritas adalah asas yang memiliki siapa yang lebih dahulu memperoleh hak, dialah yang memiliki hak tersebut. Contohnya, 2 orang yang mengajukan hak tanggungan. Yang berikutnya, dalam sengketa sewa rumah ruko, penyewa yang dimiliki kontrak lebih awal memiliki hak penggunaan lebih kuat. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan jenis-jenis benda. Yang pertama adalah jenis benda berwujud dan tidak berwujud. Poin pertama adalah benda berwujud. Teman-teman, benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, dapat dilihat, dipegang, dan memiliki bentuk fisik. Contohnya rumah, mobil, meja, dan komputer. Sedangkan poin B adalah benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud adalah benda yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi diakui sebagai harta kekayaan karena memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki. Contohnya hak cipta, piutang, merek dagang, dan saham. Yang kedua adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Poin pertama adalah benda bergerak. Teman-teman, benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk dan merusaknya. Contohnya kendaraan, emas, laptop, ataupun uang. Yang kedua adalah benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan atau dapat dipindahkan tetapi akan rusak atau berubah fungsi jika dipindahkan, termasuk juga benda yang dianggap tidak bergerak menurut undang-undang. Contohnya tanah, bangunan, ataupun pohon yang menempel di tanah. Yang ketiga adalah benda yang dipakai habis dan tidak dipakai habis. Poin yang pertama adalah benda yang dapat dipakai habis. Seperti yang kita ketahui bahwa benda yang dapat dipakai habis adalah benda yang akan habis atau musnah ketika digunakan. Contohnya makanan, minuman, bahan bakar, ataupun uang karena nilainya hilang saat dibelanjakan. Poin yang kedua adalah benda yang tidak dapat dipakai habis. Benda yang tidak dapat dipakai habis adalah benda yang tidak akan musnah ketika digunakan atau bisa dipakai berulang kali. Contohnya pakaian, kendaraan, meja, rumah, ataupun alat elektronik. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis benda yang keempat. Nah, jenis-jenis benda yang keempat ini, yang pertama, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Nah, benda yang dapat dibagi adalah benda yang secara fisik atau nilai ekonomisnya dapat dipisah tanpa menghilangkan manfaat pokoknya seperti beras atau uang. Nah, sedangkan benda yang tidak dapat dibagi adalah benda yang rusak atau kehilangan fungsi jika dipisah, misalnya seekor hewan atau sebuah rumah. Nah, kategori ini penting dalam hukum waris dan perikatan karena menentukan apakah bagian yang dilakukan secara fisik atau melalui penggantian nilai. Yang kelima, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Benda yang dapat diganti adalah benda-benda yang dapat ditukar dengan benda sejenis berdasarkan ukuran, jumlah, atau kualitas, misalnya gula, minyak, atau uang. Nah, sedangkan benda yang tidak dapat diganti yaitu bersifat unik sehingga tidak dapat dipertukarkan dengan benda lain seperti lukisan asli, tanah tertentu, atau barang yang memiliki nilai personal. Perbedaan ini penting dalam perjanjian pinjam pakai, jual beli, dan ganti rugi. Nah, yang keenam adalah benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Nah, benda yang akan ada adalah objek yang secara nyata telah hadir dan dapat dijadikan objek perjanjian, misalnya mobil yang sedang dimiliki. Nah, sedangkan benda yang akan ada adalah benda yang belum eksis saat perjanjian dibuat namun akan ada di kemudian hari, misalnya seperti hasil panen. Nah, benda yang ketujuh yaitu benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Nah, benda yang terdaftar adalah benda yang keberadaannya dicatat dalam register resmi negara seperti tanah, kendaraan bermotor, dan kapal. Sementara benda yang tidak terdaftar adalah benda yang tidak memiliki kewajiban atau sistem registrasi seperti perabotan rumah tangga atau pakaian.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak kebendaan. Jadi, hak kebendaan adalah hak yang memberi kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Ciri-cirinya adalah bersifat mutlak, melekat pada benda, dapat dialihkan, dan memiliki asas prioritas. Contoh hak kebendaan adalah hak milik, HGU, hak tanggungan, hak sewa, gadai, hipotek, dan fidusia. Selain hak kebendaan, ada juga hak perorangan. Nah, hak perorangan ini atau yang sering disebut sebagai hak relatif adalah salah satu jenis hak dalam hukum perdata yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hak perorangan muncul ketika ada suatu hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih, di mana satu pihak ini memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Prestasi yang dimaksud di sini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun tidak melakukan sesuatu. Jadi, hak perorangan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terikat pada suatu perikatan ataupun kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui oleh para pihak. Nah, ciri utama dari hak perorangan adalah sifatnya relatif. Ini berarti bahwa hak tersebut hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu saja, yaitu mereka yang secara langsung terikat dalam hubungan hukum ataupun perjanjian. Nah, tidak seperti hak kebendaan yang bersifat absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, hak perorangan hanya dapat ditujukan kepada pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Misalnya, jika si A meminjamkan uang kepada si B, maka hanya B yang berkewajiban untuk membayar kembali utang tersebut, sedangkan si A ini tidak dapat menuntut orang lain di luar hubungan hukum tersebut. Inilah mengapa hak perorangan disebut dengan hak relatif, karena hanya melibatkan subjek-subjek tertentu. Nah, selain itu, hak perorangan selalu berkaitan dengan kewajiban pihak lain. Hubungan antara hak dan kewajiban bersifat pasti dan timbal balik. Ketika satu pihak memiliki hak, pihak lainnya pasti memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks perjanjian jual beli, misalnya, pembeli memiliki hak untuk menerima barang, tetapi pada waktu yang sama penjual memiliki hak untuk menerima bayaran dari pembeli. Nah, hak dan kewajiban ini berjalan secara seimbang agar hubungan hukum dapat berlangsung secara adil dan juga tertib. Hak perorangan juga memiliki karakteristik yang lain, yaitu dapat diatur secara bebas oleh para pihak. Isi atau ketentuan dalam hak perorangan sepenuhnya dapat disepakati bersama, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk mengatur bagaimana hubungan hukumnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika suatu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menggunakan haknya untuk menuntut melalui jalur hukum, baik melalui gugatan wan prestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat, hak perorangan sangat dekat dengan aktivitas kita. Contoh yang paling sederhana adalah hak menuntut pembayaran utang. Ketika seseorang meminjam uang, ia otomatis memiliki hak untuk menuntut pelunasan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Contoh lainnya yaitu perjanjian jual beli, di mana pembeli berhak untuk meminta penyerahan barang dan penjual berhak menuntut pembeli untuk membayar harga barang tersebut. Nah, dalam perjanjian sewa menyewa, penyewa memiliki hak untuk menggunakan barang atau rumah yang disewa, sementara pihak pemilik berhak untuk menuntut pembayaran sewa. Bahkan dalam perjanjian kerja, pekerja berhak untuk mendapatkan upah dan juga perlindungan, sedangkan pemberi kerja berhak untuk menuntut pekerjaan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain lahir dari perjanjian, hak perorangan ini juga dapat terbentuk karena peristiwa hukum lain seperti perbuatan melawan hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, maka korban berhak untuk menuntut ganti rugi. Ini termasuk dalam kategori hak perorangan karena hubungan hak dan kewajiban hanya berlaku antara pelaku dan juga korban. Nah, secara keseluruhan, hak perorangan ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dalam interaksi sehari-hari. Hak ini menjadi dasar dan hampir seluruh aktivitas ekonomi seperti jual beli, pinjam meminjam, kerja hingga jasa. Tanpa adanya hak perorangan, perjanjian tidak akan memiliki. Di sini saya akan menjelaskan terkait peralihan dan perlindungan hak kekayaan. Peralihan hak kekayaan merupakan proses berpindahnya hak atas suatu benda dari satu pihak ke pihak lainnya, baik
melalui perbuatan hukum maupun ketentuan undang-undang yang dapat terjadi melalui jual beli tanah, hibah, warisan, tukar-menukar, ataupun perjanjian lainnya, dan baru dianggap sah apabila didasarkan pada alas hak yang jelas serta penyerahan yang baik secara fisik maupun yuridis melalui akta atau proses administrasi seperti balik nama, sertifikat, atau pendaftaran peralihan hak kekayaan intelektual. Sementara itu, perlindungan hak kekayaan bertujuan memastikan pemilik dapat menggunakan haknya secara aman tanpa gangguan yang dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum seperti gugatan perdata untuk pengakuan hak atau ganti rugi, penyitaan objek sengketa atau untuk mencegah tindakan melawan hukum, eksekusi putusan pengadilan, serta penyelesaian sengketa melalui ligitasi ataupun alternatif seperti mediasi, negosiasi, atau mediasi sehingga terciptanya kepastian, keadilan, dan keamanan hukum bagi pemilik hak. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hubungan hukum harta kekayaan dalam kehidupan sosial di Nusa Tenggara Timur. Hukum harta kekayaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama dalam hal penguasaan dan pembagian tanah, adat, warisan, serta transaksi jual beli hasil bumi dan ternak. Di banyak daerah, kepemilikan harta masih diatur berdasarkan hukum adat dan kesepakatan keluarga, sehingga hukum perdata modern perlu disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Hubungan ini menunjukkan bahwa hukum harta kekayaan tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, keadilan, dan keharmonisan antar warga dalam masyarakat adat Nusa Tenggara Timur. Sekian penyampaian materi dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.